Salam semuanya. Ya, puji Tuhan bisa dengar suara saya dengan baik. Iya. Haleluya. Pakai kacamata dulu ya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya sungguh bersyukur bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bisa sharing lagi walaupun melalui Zoom. Ya, kita bisa saling menguatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita bulan ini masih sama, yaitu hidup dalam berkat ilahi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bicara hidup dalam berkat ilahi, orang yang hidup dalam berkat ilahi adalah orang yang hidup murah hati, ya. Orang yang hidup penuh dengan belas kasihan, orang yang hidup suka memberi, orang yang hidupnya baik hati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu satu ayat kita baca sebagai awal daripada sharing saya hari ini, yaitu Lukas 6 ayat yang ke-36. Ya, Lukas 6 ayat 36. Kita sama-sama lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ya, Lukas 6 ayat 36 dikatakan begini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, dikatakan sekali lagi saya bacakan bahwa hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Like father, like son, ya. Bapa murah hati, kita pun harus murah hati. Seringkali banyak orang terjebak dalam prinsip yang dunia tawarkan, yang dunia berikan. Mereka akan bermurah hati kepada orang lain jika orang lain juga bermurah hati kepada mereka. Tetapi bagi kita, orang percaya berbeda. Karena kita ini adalah dikatakan kewarganegaraan kita itu di dalam sorga. Cara hidup kita juga harusnya berbeda dengan cara hidup dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, dikatakan Bapa kita adalah murah hati, kita pun harus seperti Bapa kita. Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang di sorga. Kalau kita lihat puji-pujian kita hari ini luar biasa sekali. Mengagungkan betapa baiknya Bapa kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bagaimanakah ciri orang yang murah hati? Nah, orang yang murah hati itu orang yang penuh dengan berbelas kasihan. Orang yang suka berbelas kasihan. Orang yang baik hatinya. Ya, di dalam Amsal 11 ayat 17 dikatakan orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Matius 5 ayat 7 juga berkata bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang murah hati itu sekali lagi adalah orang yang baik hati, yang suka memberi, yang digerakkan oleh rasa belas kasihan. Hari ini kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana baiknya Bapa dalam hidup kita. Amin. Dia Bapa yang murah hati. Kita lihat, tadi kita sudah baca bahwa dikatakan hendaklah kamu, Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu sekali lagi identik dengan pemberian yang digerakkan oleh hati yang tulus tanpa embel-embel. Ya, ada banyak orang dia menjadi murah hati kalau dia punya maksud tertentu. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab, dimaksudkan firman Tuhan bagi kita bahwa orang yang murah hati itu adalah orang yang tulus hatinya tanpa embel-embel. Kita melihat bagaimana Bapa kita yang di sorga. Murah hatinya apa? Yang pertama, dia memberikan anaknya bagi kita. Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang lebih besar
Dari Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Gak ada saudara. Betapa murah hatinya Bapa kita, amin. Yesus dia berikan bagi kita supaya kita ini jangan binasa, supaya kita ini masuk surga, supaya kita ini hidup kekal bersama dengan dia. Saudara bayangkan betapa murah hatinya Bapa kita. Dia tidak bebankan kita macam-macam. Enggak. Bagian kita hanya percaya saja sama Yesus. Dan saat kita percaya, saat itu juga kita akan beralih dari hidup yang binasa kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu semua adalah pemberian Allah. Makanya jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa Bapa kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa, yang tidak dapat kita bayar dengan apapun. Dia berikan dengan hati yang tulus. Hati yang tanpa mengharapkan sesuatu dari kita. Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Hanya sesederhana itu. Saudara dan saya diselamatkan. Itu semua karena Bapa kita murah hati. Dia memberikan jalan bagi kita lewat memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan saudara tahu, tidak ada model keselamatan dalam agama lain yang seperti yang kita percayai. Nggak ada, saudara. Kita cukup percaya sama Yesus, kita diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun demikian, saudara. Yesus selalu melakukan segala sesuatu dengan belas kasihan. Suatu hari, dalam Matius 15 ayat yang ke-30, kalau kita baca, coba kita lihat Matius 15 ayat yang ke-30 sampai dengan 39. Bagaimana Yesus ini adalah seorang yang murah hati. Ya. Matius 15 ayat 30 dikatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh apa? Belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melihat orang banyak itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hati Bapa seperti itu, saudaraku. Bapa kita yang di sorga, hati Tuhan itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Itu sebabnya dia mau rela mati di kayu salib supaya kita ini diselamatkan. Digerakkan oleh belas kasihan. Yesus bukan untuk tunjukkan bahwa dia sangat hebat. Enggak. Dia bukan cari popularitas. Enggak. Tapi Yesus melakukan, memberi makan orang yang banyak itu dengan membuat mujizat hanya karena digerakkan oleh belas kasihan. Itulah murah hati. Dia tidak punya embel-embel yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini, saudaraku, benar-benar anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau, Bapa mau, Alkitab berkata
bahwa Bapa kita murah hati, kita juga harus murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa tidak hanya memberikan keselamatan dalam hidup kita. Bapa bukan cuma beri, oh, kamu percaya kamu selamat. Enggak, saudaraku. Tapi dia menjadikan kita anak-anaknya. Dan kalau kita anak, kita juga mewarisi kerajaannya. Ini bukan suatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau semakin saudara renungkan, saya waktu renungkan ini, waduh, betapa luar biasanya Bapakku yang di sorga. Dia tidak cuma berikan kita keselamatan semata-mata, tapi dia angkat kita, dia jadikan kita anak-anaknya, supaya kita mewarisi kerajaannya. Yakobus 2 ayat yang 5 dikatakan begini. Yakobus 2 ayat yang 5, ayat yang kelima dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijadikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Luar biasa. Kita mewarisi kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan kekal. Apakah Tuhan itu nggak baik? Apakah Bapak itu nggak baik? Sungguh luar biasa kemurahannya dalam hidup kita. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, kata firman Tuhan. Apa yang kurang dari Bapa kita? Betapa baiknya Bapa kita. Haleluya. Betapa murah hatinya Bapa kita. Galatia 4 ayat 7 dikatakan begini. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Saudara adalah anak-anak Allah, dan saya juga adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua diwariskan kerajaan kekal. Kita semua berhak menerima janji-janji Allah. Luar biasa. Luar biasa sungguh Bapa kita. Amin. Itu sebabnya Dia mau juga kita menjadi orang yang murah hati. Dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Saudara, betapa kalau kita renungkan ayat-ayat yang kita sudah baca ini, kurang apa Bapa kita? Kurang apa Tuhan baiknya sama kita? Terlalu baik. Sungguh sangat-sangat baik. Sangat berkemurahan dalam hidup kita. Mari kita sadari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sadari bahwa Bapa kita itu Bapa yang baik. Bapa yang penuh kemurahan dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku, kita harus juga sama seperti Bapa kita. Amin. Saudara mau sama seperti Bapa yang di sorga, amin. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita mau sama seperti Bapa. Yang pertama dikatakan Bapa itu murah hati. Yang kedua, hendaklah kita menjadi sama seperti Bapa, murah hati. Saudara, selain kita menjadi anak-anaknya, karena kemurahan hati Bapa, Dia mau supaya kita sebagai anak-anaknya menunjukkan kepada dunia ini, mempresentasikan
keberadaannya, mempresentasikan kehadirannya dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau supaya saudara sama seperti Dia untuk menunjukkan bahwa Bapa itu murah hati, bahwa Bapa itu penuh dengan belas kasihan, bahwa Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kita. Kita bukan hanya dijadikan anak-anaknya untuk mewarisi kerajaan Allah, tapi Dia rindu supaya kita itu menunjukkan sama seperti Dia, murah hati. Menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang baik hati. Menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang penuh belas kasihan. Oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan? Supaya orang yang penuh dengan kemurahan. Yesus memberi gambaran bagi seorang ahli Taurat yang mau mencobai kemampuan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dari kisah di Lukas 25 sampai dengan ayat ke-37, 37, bagaimana kisah dari seorang yang murah hati, ya. Judul perikopnya itu orang Samaria yang murah hati. Coba kita lihat Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Seorang Samaria yang digerakkan oleh belas kasihan. Kita mau belajar dari kisah ini, saudara, bagaimana menjadi orang yang murah hati. Bagaimana orang yang penuh dengan belas kasihan. Dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat kisah daripada orang Samaria ini, bahwa dia memiliki belas kasihan. Dia memiliki kemurahan hati. Kalau dibandingkan, saudara, dari kisah ini, saudara, kita lihat bagaimana seorang yang dari Yerusalem menuju ke Yudea, ya, dikatakan dari Yerusalem ke Yeriko, ya. Yeriko ini di Israel Utara, Yerusalem ini di
Israel Selatan, saudara. Jadi Yeriko ini ibu kota daripada Israel Utara atau Samaria ini, saudaraku. Samaria. Jadi saudara, orang Samaria dengan orang Yehuda itu, orang Yahudi itu berseberangan. Mereka saling tidak menyukai satu dengan yang lain. Padahal mereka satu keturunan dari bangsa Israel. Ya, tapi yang dilakukan orang Samaria ini, saudara, luar biasa. Berbeda dengan imam tadi. Seorang imam yang lewat, saudara, dikatakan dia hanya lewati saja orang yang menderita sakit, menderita luka-luka karena dirampok habis-habisan. Kepeduliannya nggak ada, simpatinya nggak ada, empatinya nggak ada. Sama, orang Lewi juga begitu. Siapa orang Lewi ini? Orang Lewi ini adalah mereka yang pelayan Tuhan, yang bekerja di rumah Allah, di bait suci. Sama dengan imam-imam tadi. Semua mereka melewatinya. Tapi orang Samaria yang berdosa ini, yang dianggap berdosa, yang dianggap orang yang tidak layak, karena mereka tidak datang menyembah di Yerusalem. Nanti saudara pelajari kisahnya. Ya, kalau saudara baca di Yohanes pasal 4 tentang bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu bilang bahwa orang Yahudi itu nggak bersahabat dengan orang Samaria, saudara. Tapi dia punya belas kasihan. Dia menolong orang itu. Saudara, sepintas kalau kita pikir, ngapain ya? Dia punya tujuan, orang Samaria ini punya tujuan pergi kemana. Tapi gara-gara ada orang yang patut ditolong, dia tidak melewatkan begitu saja. Timbul belas kasihan dalam hidupnya. Seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, juga menunjukkan hal yang sama. Harus ada belas kasihan dalam hati kita. Seperti Bapa kita yang di sorga. Orang Samaria ini yang dianggap orang berdosa. Tapi dia memiliki hati penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya sekedar kata-kata, saudara. Tapi dengan tindakan. Kalau kita lihat perbuatan Yesus juga begitu. Dia mengasihi. Ada tindakan yang dia lakukan. Dia buat mujizat supaya orang yang ribuan, yang banyak itu bisa makan. Bapa ada tindakan dengan memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rela mati di kayu salib menebus kita. Sama orang Samaria ini yang dianggap berdosa juga melakukan hal yang sama. Dia berhenti, dia melihat orang itu dengan belas kasihan, dengan hatinya yang belas kasihan, ada kepeduliannya, dia bertindak, dia membalut luka-lukanya, dia siram dengan minyak, dia bungkus, lalu dia bawa ke penginapan. Kalau zaman sekarang mungkin ke rumah sakit, saudara. Lalu dia jaminkan dua dinar ya. 2 dinar kepada orang yang merawatnya. Saudara, ini kasih. Inilah belas kasihan itu. Inilah kemurahan itu, saudara. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi ada tindakan yang harus kita kerjakan. Saudara, ada banyak orang hanya sampai di kata-kata. Kasihan ya, tapi nggak ada tindakan. Hari ini kita mau belajar dari Bapa kita yang baik. Amin. Bapa kita yang murah hati. Kita mau belajar, kita juga mau jadi orang yang murah hati. Amin. Sama-sama bilang, aku mau jadi orang yang murah hati. Ya, Tuhan dengar apa yang saudara sampaikan, saudara. Bukan cuma dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan saudara. Orang Samaria yang telah menggambarkan sikap seorang yang murah hati. Tanpa pamrih, menolong orang Yahudi yang tertimpa masalah, yang dirampok. Seharusnya mungkin dia dendam, karena selama ini orang Yahudi itu benci sama orang-orang Samaria. Tapi dia tidak memiliki dendam.
Orang Samaria ini tidak memiliki dendam. Dia miliki kasih. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali kita hanya mau menolong, memberkati orang yang memberkati kita. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan bilang, apa bedanya dengan orang berdosa? Nggak ada bedanya. Kalau kita menolong orang lain, karena orang itu tolong sama kita, nggak ada bedanya. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain, kita menolong orang lain tanpa melihat siapa dia. Nggak melihat dia apakah satu suku dengan saya, apakah satu gereja dengan saya. Enggak, saudara. Tapi kita mengasihi, karena Bapa kita juga mengasihi kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara, ada banyak orang yang belum percaya sama Yesus. Kita yang sudah menerima, jangan kita pikir, oh, nggak mau, kita santai-santai aja. Kita jalan terus. Kita mesti lihat juga. Ambil kesempatan jika ada. Beritakan Yesus buat orang lain, supaya mereka juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak kita murah hati. Oleh sebab itu kita juga mau menjadi orang yang murah hati. Yesus di beberapa kesempatan selalu menunjukkan belas kasihan, saudaraku. Dalam Matius 15 ayat 30, banyak orang berbondong-bondong, orang lumpuh, datang sama Yesus. Yesus sembuhkan mereka. Kenapa? Karena belas kasihannya. Karena tergerak oleh belas kasihannya. Bukan mau pamer, bukan. Tapi karena belas kasihan. Yesus buat mujizat. Beri makan banyak orang. Bukan supaya dibilang dia hebat, bukan. Sekali lagi, karena tergerak oleh belas kasihan. Itulah kemurahan hati. Saudara, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, ingat baik bahwa kita harus mengerjakannya, melakukannya karena belas kasihan. Karena kita menyadari Tuhan baik dalam hidup kita. Bapa baik dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau baik juga. Bapa murah hati. Itu sebabnya kita juga mau murah hati. Amin, saudara. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Jadi jangan cari populer lagi. Waktu kita memberkati, bukan supaya kita dikenal orang, bukan supaya kita dibilang hebat, bukan supaya dibilang kita apapun. Tapi waktu kita memberi, kita memberkati, karena Bapa kita juga memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali contoh tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa belajar bagaimana hidup sebagai orang yang murah hati. Saudaraku, Abraham adalah orang yang murah hati. Abraham bukan seorang yang ambisi akan kekayaan. Hatinya melekat sama Tuhan. Saudara, kalau kita baca kisah Abraham dan Lot, ya, saudara, di dalam Kejadian 13, ya, Kejadian 13 ayat 6 sampai dengan 13, saudara, coba kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Kejadian 13 ayat 6. Kisah ini bercerita tentang bagaimana Lot dan Abraham berpisah, ya, karena mereka telah memiliki harta yang banyak. Dikatakan begini, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan melihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke seluruh timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, seharusnya saudara, ya, Lot ini jadi orang yang tahu diri. Ya, dia adalah ponakan, dibawa sama Abraham. Seharusnya dia bilang begini, Abraham atau Om, Paman, pilihlah Paman duluan tempat, nanti aku pilih yang lain. Kalau Paman ke kiri, aku ke kanan. Tapi enggak. Lot melihat taman, seperti taman Tuhan, lembah Yordan, subur dan lain sebagainya. Tapi Abraham itu enggak model kayak kita kali ya. Kalau kita pikir, aduh, Lot ini keterlaluan. Seharusnya dia yang suruh Abraham pilih. Tapi Abraham enggak kepahitan tuh. Dia bilang, Lot, kamu pilih duluan. Lot pilih yang terbaik menurut Lot. Tetapi Abraham memisahkan dirinya dari Lot. Waktu dia memisahkan diri, apa yang terjadi? Ayat 14 dikatakan begini, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalinan negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Saudara lihat, ketika kita tulus dalam hidup ini, ketika kita memiliki kemurahan hati seperti Bapa kita, Tuhan sanggup memberkati kita. Lot tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dia cuma bisa melihat apa yang kelihatan dengan mata. Tetapi Abraham melihat berdasarkan imannya kepada Tuhan. Sehingga dia bilang, Lot, silakan pilih. Pilih yang terbaik. Tetapi Tuhan memberkati Abraham yang paling terbaik. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam hidup ini, kita perlu tulus dalam hidup ini. Sama seperti Abraham. Tulus. Jangan takut dalam hidup ini. Berkemurahan hatilah. Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Bapa kita. Abraham memiliki itu, saudara. Sehingga enggak kepahitan, enggak iri dia waktu Lot pilih lembah Yordan yang kelihatannya seperti taman Tuhan, kata firman Tuhan. Dia enggak bilang, aduh Lot, janganlah, kamu ke tempat lain. Akulah yang sebelah situ. Aku kan yang bawa kamu. Enggak, saudara. Dia dengan tulus-tulus aja. Bahkan waktu Lot sudah di lembah Yordan, di Sodom dan Gomora tinggal, saudara. Mereka pernah dijarah, dirampok. Tapi apa yang terjadi? Abraham pergi menyelamatkan Lot. Kisahnya kalau kita baca di dalam Kejadian 14, saudara. Coba lihat Kejadian 14 ayat 11. Kejadian 14 ayat 11 dikatakan begini. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya. Dibawa musuh lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Ia tinggal dekat pohon-pohon terbanting kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Anar, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerekannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Ayat 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedoriamer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sewa, yakni lembah raja. Melkisedek,
Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lihat kebaikan hati Abraham, saudaraku. Dia menyelamatkan Lot. Dan apa yang terjadi lagi, saudaraku? Dia memberikan 1/10, persepuluhan kepada Melkisedek. Dikatakan Melkisedek itu Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ini kalau kita gali, saudara, ini lebih dalam lagi, saudaraku. Dikatakan di Ibrani bahwa Melkisedek ini adalah tipologi daripada Kristus. Dikatakan Melkisedek Raja Salem. Mana lebih kaya, raja atau Abraham? Raja. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia memberikan dengan ikhlas, dengan kerelaan kepada Raja Salem ini, Melkisedek. 1/10 dari apa yang dia punyai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa murah hatinya Abraham. Kita mau belajar untuk jadi orang yang murah hati. Amin. Amin, saudara. Dia bawa persembahan. Dia berikan kepada Raja Salem, Melkisedek ini, saudara. 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah anak-anaknya. Anak-anak Allah. Status kita bukan lagi hamba, tapi anak-anak Allah. Kita harus menunjukkan Bapa kita lewat kehidupan kita. Menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kemurahan-Nya, menunjukkan belas kasihan-Nya kepada orang lain. Jangan sampai kita hanya hidup untuk diri sendiri. Nggak mau peduli dengan orang lain. Nggak mau peduli dengan keluarga. Nggak mau peduli dengan keselamatan orang lain. Nggak mau beritakan Yesus. Nggak mau mempersembahkan persembahan ke rumah Tuhan. Kita mau belajar, saudaraku. Bapa kita baik. Dia mau supaya kita juga jadi anak-anak yang baik. Yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Amin, saudara. Abraham luar biasa. Begitu baiknya Abraham. Dia nggak egois. Mungkin kalau kita pada jadi Abraham, mungkin kita akan bilang, Lot, kamu pergi aja ke sebelah lain. Aku mau lembah Yordan. Yang seperti taman Allah katanya. Taman Tuhan. Tapi dia nggak gitu. Nggak pernah egois. Orang yang murah hati itu nggak egois, saudara. Sekali lagi, orang yang murah hati itu nggak egois. Dia selalu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya pribadi. Paulus juga mengajar jemaat yang dia gembalakan supaya mereka sehati sepikir, memikirkan orang lain lebih dari kepentingan diri sendiri. Kita anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran ini, menjadi orang yang murah hati seperti Bapa kita, seperti Abraham, ya, seperti orang Samaria. Ada banyak lagi, saudara. Kalau kita lihat Daud, saudara, dalam kisah Daud bagaimana waktu dia akan membangun rumah Allahnya, ini luar biasa, saudara. Ya, Daud itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk rumah Allah itu luar biasa karena cintanya sama rumah Tuhan. Coba kita lihat dari 1 Tawarik 29. Kisah ini luar biasa sekali, saudara. Boleh saudara baca berulang-ulang di rumah, renungkan berulang-ulang. Bagaimana Daud itu cintanya pada Tuhan. Bagaimana cintanya terhadap rumah Tuhannya. Ya, dikatakan ayat yang pertama, 1 Tawarik 29 ayat yang pertama, dikatakan begini, berkatalah Raja Daud. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama. Dikatakan, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ayat 2,
Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata soham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu-batu mahal, dan sangat banyak kualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan tukang-tukang. Saudaraku, kalau kita lihat saudara, Daud ini sudah kumpulkan banyak persediaan untuk bangun rumah Tuhan. Tapi saudara, bagi Daud itu rasanya nggak cukup. Apa yang dia lakukan? Dia berikan lagi 3.000 talenta emas. Saudara tahu 3.000 talenta ini berapa banyak? Saudara bisa kalikan, saudara, satu talenta itu 34 kilo. 34 kali 3.000. Berapa itu, saudara? Saudara bisa hitung. Kali dengan uang sekarang. 1 gram, taruhlah 500.000. 1 kilo berarti 500 juta. Ada berapa? Triliun, saudaraku. Dia ikhlas berikan. Wow, luar biasa. Kenapa yang menggerakkan dia? Cinta. Kasihnya kepada Allah. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan karena cintanya kepada rumah Tuhan, kepada Allahnya yang luar biasa. Kita mau belajar dari Daud ini, saudara, bahwa apapun yang kita berikan ke rumah Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan kita, karena besarnya rasa cintanya sama Tuhan, Daud tidak sungkan-sungkan memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk rumah Tuhannya. Ayat yang kelima, yakni emas, barang-barang emas, perak untuk barang-barang dan segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Daud bertanya. Lalu para kepala puak, ayat 6, dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1.000, pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas, dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, 100 serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Mereka dengan sukacita memberi. Kenapa? Karena cintanya sama Tuhan. Kalau ada orang berkata cinta sama Tuhan, tapi dia tidak bisa memberi, ada yang salah jangan-jangan dalam pengenalan akan Tuhan. Ada yang keliru dalam pengenalan akan Allah. Saudara lihat, saudara baca Alkitab, pasti orang-orang yang murah hati itu, orang yang cinta Tuhan itu, orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia dengan rela memberi apapun dalam hidupnya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Musa waktu akan mendirikan kemah suci, saudara. Begitu juga seperti ini terjadi. Orang-orang itu memberikan persembahan sampai berkelimpahan. Sampai Musa bilang, sudah stop. Karena cintanya mereka sama Tuhan. Bapak Ibu, kita harus renungkan ini baik-baik. Bahwa Bapak kita itu murah hati. Dia itu sungguh baik, sangat mengasihi kita. Dia jadikan kita anak-anaknya. Dia jadikan kita pewaris kerajaannya. Bahkan dia jamin hidup kita. Daud tahu persis siapa Allahnya.
mengenal baik siapa Tuhannya. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu dalam hal memberi. Saudara boleh kali 3.000 kali 34 kilo. Kalikan harga emas sekarang berapa banyak. Itu belum yang lain, belum yang perak, tembaga, besi, kayu, permata. Tak terhitung jumlahnya, saudara. Mungkin di antara kita belum pernah memberi seperti apa yang Daud berikan. Tapi kita mau belajar. Tuhan gak minta semua yang kita punya. Tapi Tuhan mau kita memberikan. Belajar memberi. Nanti kita lihat ayatnya. Berikut, saudara. Saya akan tunjukkan para saudara bahwa semua yang kita punya ini adalah Tuhan punya. Daud menyadari itu. Makanya di ayat yang ke-9, saudara. Tawarik 29 tadi, ayat yang 9 dikatakan begini. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 11. Ya Tuhan, dikatakan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya dari segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ayat 15, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Luar biasa saudara. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, Daud sadar betul ya, bahwa apa yang dia berikan itu semua karena Tuhan. Bukan karena dia, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan, kepunyaan Tuhan. Ayat 15 dikatakannya dari satu Tawarik tadi, satu Tawarik 29 ayat 15 dikatakan, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Tuhan yang punya segala-galanya. Dikatakan ayat 17, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita sadari, Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati seperti Tuhan yang murah hati. Daud menunjukkan kepada kita bagaimana dia seorang yang murah hati, memberikan dengan segala macam emas, perak, dan sebagainya untuk mendirikan rumah Tuhan. Dia berikan karena dia tahu semuanya dari Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa punya hati yang rela, yang ikhlas begitu rupa seperti Daud ketika kita merasa bahwa apa yang kita miliki adalah punya kita. Sekali lagi, kita tidak akan bisa memberikan seperti Daud memberi kalau kita masih memiliki pikiran bahwa apa yang kita punya bukan dari Tuhan. Kalau kita masih berpikir bahwa apa yang kita punya ini karena kerja keras kita. Saudara, kalau karena kerja keras kita, saudara,
bukan karena Tuhan, nggak bisa, saudara. Kalau Tuhan mau ambil sekejap saja, saudaraku, habis, bis. Ingat kisah Ayub, saudara. Bagaimana Ayub itu hidup mewah, kelimpahan luar biasa. Dalam sekejap, habis. Tapi Ayub menaruh pengharapan sama Tuhan luar biasa. Dia bilang kalau Tuhan yang berikan, Tuhan mau ambil, ya Tuhan punya. Dan akhir hidupnya, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lebih banyak dari apa yang pernah dia miliki. Saudara, kita harus belajar dari kisah Daud ini, saudara. Menyadari bahwa apa yang kita punya hari ini, apa yang kita miliki hari ini, adalah kepunyaan Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola apa yang dipercayakan Tuhan ini, kita kelola dengan baik. Untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang murah hati. Seperti Bapa kita yang murah hati. Oleh sebab itu, saudaraku, jelas sekali Alkitab berkata bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Kita mesti bersyukur. Mungkin kita berkata, oh, aku enggak kaya. Saudara, kita sangat kaya. Kaya raya, saudara. Saudara, orang kita sehat saja itu anugerah Tuhan, saudara. Orang beli di rumah sakit oksigen itu, saudara. Kemarin waktu almarhum Gilbert itu kita cari tabung gas, tabung oksigen dengan Bu Gembala itu 150.000 satu tabung. Itu kalau dihirup dalam waktu 1 jam mungkin habis. Buka full. Kita hirup udara ini sangat bebas. Kali saja seumur hidup kita, berapa banyak berkat yang kita terima dari Tuhan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, saudara, mari sadari. Betul-betul kita sadari. Termasuk saya, saudara, bukan cuma saudara. Bulan-bulan ini saya merenungkan hal ini. Bahwa apa yang saya miliki hari ini bukan karena saya, karena Tuhan. Dia mau kita menunjukkan bahwa kita ini murah hati seperti Dia murah hati. Makanya kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang murah hati seperti Daud. Ketika dia diberkati berlimpah-limpah. Dia tidak simpan untuk dirinya sendiri. Tapi semuanya dia bawa ke rumah Tuhan. Karena dia tahu sumber dari semuanya adalah milik Tuhan. Seringkali banyak orang percaya, saudara. Kerjanya kita hanya minta berkat. Tiap hari doa, makan minta berkat, tidur minta berkat, bangun minta berkat, semuanya minta berkat. Tanpa sadar kalau Tuhan memberkatinya supaya dia bisa menjadi berkat. Bahkan kita minta Tuhan kadang-kadang berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati rumah saya, jagai rumah saya. Sepertinya Tuhan itu jadi satpam. Kita lupa Tuhan itu baik mengasihi kita. Haleluya, kita mau belajar kebenaran ini, saudara, supaya kita mau jadi berkat buat orang lain. Gereja kita ini dikenal dengan gereja misi, saudara. Dari awal gereja kita ini hadir, lahir karena Tuhan mau. Bukan karena rencana pegembala, bukan karena rencana kita, bukan. Tapi karena Tuhan yang taruh dalam hati bahwa gereja ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain. Dan saudara tergabung dalam gereja ini bukan secara kebetulan, tapi semua rencana Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari benar-benar kita menjadi orang-orang yang bermisi. Yang setiap apa yang dipercayakan sama kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita pakai untuk membesarkan nama Tuhan. Kita bisa memiliki seperti hati seorang Daud yang mau membawa persembahan ke rumah Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita mati, nggak bisa bawa kita lagi persembahan ke rumah Tuhan, nggak bisa. Justru hidup ini kita bawa persembahan ke rumah Tuhan, supaya persembahan itu disimpan di kerajaan surga, kata Tuhan. Karena di sana pencuri tidak akan mencuri, ngengat dan karat tidak akan menghabiskannya. Bawa selagi kita hidup, selagi kita masih ada kesempatan, bawa persembahan kita ke rumah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan.
Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Sekalipun kita cuma kerjanya minta. Tapi dia tetap mengasihi kita. Hari ini kita dengar baik kebenaran firman Tuhan. Mengajar kita untuk belajar memiliki hati yang berbelas kasihan. Memiliki hati yang berkemurahan seperti Bapa kita yang di sorga. Amin, saudara. Bapa kita sangat baik. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 9, saudara. 2 Korintus 9 ayat dengan 10. 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan begini, saudara. 2 Korintus 9 ayat 10. Minta tolong ditampilkan. Kita perhatikan ayat ini. Baik-baik. Dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Garis bawah ini, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Saudara, kalau kita lihat konteks ayat ini, saudara, ini bicara tentang bagaimana Paulus bicara terhadap orang-orang Korintus mengenai memberi. Bagaimana mereka memberikan persembahan untuk membantu, untuk pelayanan kasih, saudara. Paulus mengingatkan bahwa yang menyediakan benih bagi penabur itu bukan penabur, tapi Yesus, Tuhan, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan yang menyediakan. Kita belajar sadari hal ini. Apa yang ada pada kita hari ini, itu semua punya Tuhan. Bagian kita, Tuhan bilang, tabur benih itu. Supaya apa? Supaya dilipat gandakan. Saudara, kami sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rindu supaya semua keluarga New Life diberkati Tuhan melimpah-limpah. Itu kerinduan kami. Oleh sebab itu belajar dari kebenaran ini untuk menabur benih itu. Tabur benih itu. Percaya bahwa itu Tuhan yang sediakan. Bahkan waktu saudara menabur, ingat saudara tidak akan kekurangan sebab Tuhan menyediakan roti untuk dimakan. Ini bicara apa? Berkat untuk kita makan, minum, pakai. Makanya Matius 6 ayat 25, 26 dan seterusnya itu bicara bagaimana jangan kamu khawatir karena Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Burung di udara saja dia pelihara, apalagi katanya anak-anaknya. Kalau Bapa yang di dunia ini katanya tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sadari ini bahwa kita ini hidup karena Tuhan. Apa yang kita miliki karena Tuhan. Dia yang menyediakan. Dia yang menyediakan. Makanya tabur benih itu. Ishak tidak akan menuai 100 kali lipat kalau dia tidak pernah menabur benih itu. Tapi waktu dia menabur benih itu, Tuhan melipat gandakan menjadi 100 kali lipat. Saudara, oleh sebab itu mari kita belajar untuk menabur benih itu. Bapa kita menabur benih Yesus, Tuhan Juru Selamat diberikan kepada kita. Itu harta yang tak ternilai untuk kita diselamatkan. Kita diselamatkan, setelah diselamatkan kita juga diberkatinya. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa Bapa itu seperti apa yang kita lakukan, murah hati. 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan begini. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita bisa lihat ini ayat terakhir buat kita. 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, perhatikan baik-baik. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Wow.
confirm seperti apa yang Daud katakan. Tuhan itu memberkati, sumbernya itu Tuhan. Paulus bilang sumbernya Tuhan. Petrus bilang kita ini dipanggil untuk memperoleh berkat, tapi sekaligus menjadi berkat, memberkati. Ingat baik saudara, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Amin. Sama-sama bilang, aku dipanggil untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Ya, dan aku dipanggil untuk menjadi berkat. Luar biasa ya Tuhan itu, Dia menyediakan semuanya. Makanya kita mau belajar, saya juga belajar saudara, sama istri saya juga belajar, sama-sama kami belajar. Kami merenungkan sebulan ini terus-terus tentang betapa baiknya Tuhan itu. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Saudara dan saya dipanggil untuk menerima berkat dari Tuhan dan untuk menjadi berkat buat orang lain. Nggak bisa dipisahkan, kita bukan cuma menerima saja. Kalau mungkin selama ini kita cuma minta, diberkati berlimpah-limpah, tapi kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jangan-jangan ada yang salah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita pikir ini kita punya sendiri ini. Tapi sesungguhnya Daud berkata, siapakah kami ini sehingga kami boleh memberikan semuanya ini kepada Tuhan? Bukankah semuanya itu berasal daripada Tuhan? Bapa kita adalah Bapa yang penuh murah hati. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Sebab itu, kita juga anak-anak, hendaklah kita menjadi murah hati. Amin. Sama-sama bilang, aku mau jadi orang yang murah hati. Ya, Tuhan mendengar setiap apa yang saudara katakan. Dan terjadilah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada hambanya, Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata lebih berbahagia